Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita ada informasi yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Ada apa dengan PDIP? Melalui Hasto menyatakan Pak Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang PDIP menyatakan Pak Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP? Kenapa tidak semasa waktu sebelum pemilihan Pilpres ya? Dan juga ini pun setelah pilkada serentak berlalu, baru Hasto bermanuver menyatakan Pak Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, untuk video selengkapnya langsung aja kita saksikan video berikut ini. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, akulah yang melahirkan Jokowi. Akulah yang melahirkan Jokowi. Ibu Megawati. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang mestinya menjadi motor penggerak partai malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai ke jurang disonansi politik antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal publik sudah lelah. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kader seperti Deddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kader partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka? Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, ironi terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Deddy dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih percaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda pemilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi, bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Tua yang berbicara dari Menara Gading. Ambruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masa lalu. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu Pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata kata zong. Zong ya. Walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah, kita kembali lagi. Begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah, interpretasinya satu ya. Pertama, berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun. Dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Paham ya? Ada di mana-mana. Nah, yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Ya, yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando ya, partai perorangan. Itu sindiran ya, bisa jadi.
Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro, tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Gini, dalam tanda kutip ya tentu saja. Iya. Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu, bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu, macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim. Dulu disebut PKI lah. Macam-macam lah, saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya besok di PAW. Di PAW. Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau jujur sebenarnya. Tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP itu sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu, ya semua kebijakan politik, koalisi, termasuk komposisi menteri dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Bahwa umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Pernyataan Hasto tidak penting, nggak perlu ditanggapin. Mantap ya. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah gitu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP
atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, lah kemarin bukannya bilangnya Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk dilihatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsullah, macam-macam, MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan, atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Karena Ya, kita lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua. Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. itu dia, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan? Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Mas Hinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. Mungkin sederhananya ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional, tentu harus mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati yang harus dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan polres demokrasi, ini neo Orba, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan, sulit bisa memang dibantah ya. Bahwa kader-kader PDIP terutama di elit mereka memang ada dua faksi yang saya kira memiliki kecenderungan politik yang sama terhadap Pak Jokowi. Harus diakui Gibran sama Pak Jokowi ini kan sangat akomodatif ya ketika berkomunikasi dengan Puan Maharani, terlepas apapun motif politik dan intensinya, dan bisa dicek Mbak Puan ini tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya cukup agresif, cukup kritis dan mendowngrade Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Tapi beda dengan Pak Hasto. Ya, Pak Hasto ini sebenarnya mewakili wajah PDIP yang sesungguhnya. PDIP yang marah, PDIP yang sebal, PDIP yang terluka sampai hari ini. Ini yang menurut saya sebutkan di awal, ini kan efek dari perang saudara. Cuma perang saudaranya, kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih Mas Hadi. Jadi kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Puan ini beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linier. Jadi udah strategi, Mas. Dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya diakomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar terkait video ini ya. Apa pandangan kalian terkait video ini? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.